Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo, Tifa, Refly Harun yang kemarin mendatangi makam Ibunda Pak Jokowi. Kali ini kita menunggu-nunggu ya kan, respon Pak Jokowi bagaimana, respon Mas Gibran, respon Kaisang, dan respon keluarga Pak Jokowi bagaimana. Rupanya seperti biasa, Pak Jokowi santai saja ya, tidak berkomentar apapun. Dan kali ini yang berkomentar cuman Mas Gibran. Mas Gibran bahkan komentarnya positif sekali, seperti biasa. Memang keluarga ini luar biasa positifnya ya. Berkomentar cuman berterima kasih sudah mau berkunjung ke diaman atau ke makam kakek nenek Mas Gibran. Wah, gokil sekali memangnya tanggapannya. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Pasca kepergiannya Tifa, Roy Suryo, dan juga Refly Harun kemarin ke makamnya Bunda Jokowi, ya, aku menunggu-nunggu ya apa respon dari Bapak Joko Widodo. Ternyata beliau nggak respon sama sekali. Tapi yang respon anaknya. Yang respon Mas Gibran, biar tahu kalian. Oh, kalau Mas Gibran yang respon lebih ngeri. Iya. Jawabannya itu selalu out of the box. Nggak terduga ya kan. Tahu kalian apa katanya? Terima kasih buat Pak Roy Suryo dan juga Tifa dan juga Refly Harun telah berdoa dan juga berziarah ke makam kakek nenek saya. Mereka kira Bapak Joko Widodo termasuk Mas Gibran termasuk keluarganya bakalan marah. Nggak bakalan marah, tapi kami para pendukungnya betul-betul marah. Iya, betul. kita yang marah ya kan. Bayangkan kalian, yang diganggu bukan yang hidup aja. Maaf, yang udah meninggal pun diganggu. Gokil kali mereka ya kan. Lapet kalapa. Yang hidup masih ada yang kau ganggu. Ini maaf yang udah meninggal kau ganggu. Kacau kau Pak. Kacau. Apalagi si Tifa mulai peneliti dia dengan jurus-jurus penelitinya. Apa dia katakan? Rasanya ada aneh, agak aneh. Masa bapaknya Jokowi umurnya 19 tahun? Masa 19 tahun udah jadi bapak-bapak? 15 tahun ini pun ada. Ibunya juga aneh ini. Masa umur 18 tahun sudah melahirkan? Nggak usah sok kayak kota-kotaan lah kau. Dan juga nggak usah kekinian lah kau. Nggak usah sok-sok update. Wajar kalau seorang ibu melahirkan umur 18 tahun dulu. Nah, kau umur berapa sih melahirkan? 45. Umur 45. Roy Suryo, kau menikah tahun berapa usia menikah kau? 45 juga. Apa sih sebetulnya yang kalian cari di sana? Kalau cari nomor bukan di situ. Ya. Itu tempat untuk berziarah, tempat untuk menghormati ya arwah daripada orang tua dari Ibunda Joko Widodo. Itu bukan mau fitnah-fitnah, bukan ngolok-ngolok ya. Ke kuburan lain kau cari nomor sana. Cari nomor kau sana. Sekarang begini dulu, tolong dulu ya. Sekarang jawab dulu jujur. Jujur. Sebelum meneliti makamnya Ibu Joko Widodo, Tifa, kau udah pernah teliti belum makam nenekku? Udah kau teliti belum? Bapaknya nenekku ini umurnya 15 tahun. Kau udah jadi bapak-bapak. Nenekku umur 12 tahun. Kau udah bisa melahirkan dia. Sekarang begini. Kau itu kan dokter. Ya. Kau itu adalah orang yang mengerti tentang medis. Emangnya nggak tahu kau? Umur 18 tahun sudah bisa melahirkan. Betul. Asal udah datang bulan ya kan udah bisa. Kau dokter lewat pintu belakang ya? Atau kau nyogok kali ya, masa nggak tahu kau umur 18 tahun bisa menikah? Sudah bisa beranak.
laki-laki dan perempuan kalau sudah akil balik, ya nggak perlu dipertanyakan lagi. Ah, jadi aku yang ngajari kau, Lapet. Ya, dan juga yang aku nggak habis pikir, jujur yang aku nggak habis pikir, ya, yang namanya Refli Harun ikut nimbrung. Aku mikirnya kemarin, ya kan, Refli Harun nggak ikut-ikutan karena pikirku kan, ya intelektualitasnya ini masih di atas Suryo lah kan begitu. Ternyata tingkat kewarasannya sama aja. Ya kan? Coba bayangkan kalian, apa urusannya? Apa urusannya ijazah dengan makam? Yang kalian kejar-kejar dulu ijazah Bapak Joko Widodo kan begitu. Kalau pergi kalian ke kantor di Kementerian Pendidikan Nasional, wajar, masih nyambung. Pergi kalian ke tempat KKN, ya, untuk meneliti apakah betul Bapak Joko Widodo pernah di KKN di sana, betul, masih nyambung. Yang kalian permasalahkan masalah dosen pembimbing Bapak Joko Widodo. Oke, masih nyambung. Masih nyambung semua. Nah, apa nyambungnya kalian pergi ke makam Ibunda Jokowi? Tapi kalau kunilai ya sebetulnya gini. Kalau kunilai dari Mas Gibran ini, itu jawaban, itu lain di bibir, lain di hati. Jujur aku bilang, lain di bibir, lain di hati. Di bibirnya aja itu bilang terima kasih. Kan begitu. Tapi di dalam hatinya, wah, marah. Kita aja orang orang biasa, orang awam, ya. Kalau ada yang menghina, ya, keluarga kita, baik itu kakek, nenek kita, yang sudah dimakamkan, kira-kira marah nggak kalian? Marah. Sedangkan kalian juga waktu anak-anak dulu waktu SD, ya, main main ledek-ledekan bapak, ditulis nama bapak kalian, dipijak-pijak. Ini nama bapakmu Budiman, pijak Budiman, ya. Di situ aja udah marah kalian kan? Ini loh, coba ada beberapa selorohan dari mereka yang memang betul-betul nggak menghormati gitu situasi di sana. Yang pertama, Suryo mengatakan, ya ibunya kabarnya ibu sambung, ya jadi panjang. Itu yang pertama, ya. Ya baru yang kedua, ya. Yang kedua, ya, itu mengatakan bahwasanya kenapa ini dilarang merusak kunci makam. Siapa yang mau merusak? Datanglah nyelutut dari belakang. Oh, kunci makamnya di sini ya, bukan di tempat RT ya, nggak di RT ya. Kampret kalian. Ya, jadi ku bilang sama kalian, orang kadang-kadang, bukan kadang, sering begini. Orang sering kali ketika mentok, ya, dalam menghadapi suatu masalah di dunia nyata, maka dia akan berusaha mengkoneksikan ke alam gaib. Makanya mereka pergi ke dukun. Makanya ada orang-orang itu kalau udah putus asa pergi ke paranormal. Pergi ke tukang ramal. Karena apa? Karena dia nggak percaya dengan kemampuannya, nggak percaya dia dengan Tuhannya, nggak percaya dia dengan agamanya, ya. Makanya pergi mereka ke kuburan-kuburan. Mau itu. Zaman-zaman dulu masih banyak, sekarang pun masih banyak. Kau mau kaya? Mau. Pergi kau ke kuburan. Opung. Ini di daerah ini di gunung ini, di situ lo kau bertapa 5 hari 6 malam. Bertapa. Kau lakukan nggak? Kau lakukan karena apa? Karena udah kepepet. Udah nggak ada lagi uangmu, udah nggak ada lagi hartamu, kepengen kaya kau. Lihat orang pengen kaya, pengen juga kaya. Lihat orang kaya, pengen kau kaya. Lihat orang sukses, pengen kau sukses. Lihat orang uripne mulyo, kepengen kau uripne mulyo. Wajar, tapi dengan cara yang benar. Kalau ini kan lain ini. Sama kayak si Roy Suryo dan juga Rismon tipe yang lain-lainnya itu. Karena apa? Karena mereka ini sekarang ini jujur aja aku bilang, mereka sedang menikmati ya bagaimana perhatian publik itu kepada mereka. Itu dia. Mereka sedang menikmati sekali. Karena apa? Mereka itu nggak penting ya mereka itu tenar dengan cara yang baik atau cara yang jelek. Nggak penting. Yang penting tenar. Kan begitu. Bahkan kalau kalian periksa di TikTok ya, itu Mahfud MD sendiri mengatakan, ya, apa dibilangnya? Saya nggak mau komentar lagi tentang Roy Suryo.
Karena apa? Makin kesini saya perhatikan itu sudah lari semuanya itu dari akal sehat. Ada itu video 5 hari yang lalu. Aku nggak tahu maksud dan tujuannya si Mahfud MD ini, ya, memang betul-betul menjaga nama baik Bapak Joko Widodo, atau dia kepengen jaga namanya di depan Bapak Prabowo. Ya kan, mana tahu kan? Coba dia komentar pedas tentang ijazah Bapak Joko Widodo, nggak berani. Saiki ora wani, Cak. Ora wani. Ya kalau sekarang dia itu menebarkan citra positif kan begitu dari kemarin ke Pak. Kenapa baru sekarang sih? Aku jujur aja ya, memang betul dia adalah anggota daripada komite transformasi di kepolisian kan begitu. Tapi itu masih belum cukup untuk mengobati hatiku yang luka bagaimana dia itu merendahkan Bapak Joko Widodo, keluarganya, dan juga Bapak Gibran. Bapak Prabowo. Iya, ya aku masih ingat Mahfud MD yang mengatakan bahwasannya Gibran itu ya adalah ibaratkan supir truk ugal-ugalan. Tapi nggak tahu entah kenapa ya Bapak Prabowo, jujur aja aku bilang, apa sih pertimbangannya yang namanya Mahfud MD ini masuk ke dalam komite tersebut, ya kan? Oke, ya mungkin secara objektif ya si Mahfud MD mampu. Tapi ya secara subjektif harus ada yang dibereskan. Nah, makanya mungkin ya aku yakin, aku percaya bahwasanya antara Bapak Prabowo dengan Bapak Mahfud MD itu sudah ada komunikasi. Kau kalau mau masuk pemerintahan ya hati-hati mulutmu ya. Kayak gitulah bahasanya. Masih berani gak kritik pemerintah? Oh, nggak berani. Coba bilang dulu, sama seperti kemarin waktu kau itu debat ya. Penegakan hukum yang paling terburuk adalah ketika pemerintahan Bapak Joko Widodo. Pak Prabowo coba pecat lagi 2 bulan lagi, Pak. Pecat lagi 2 bulan lagi. Nanti kalau ada masalah, coba cek periksa. Berani nggak dia bilang? Penegakan hukum yang paling buruk adalah di masa era Bapak Prabowo. Ya, coba dulu kalian dites dulu ya kan, dites dulu ya, pura-pura aja Pak, berhentikan dulu. Kalau nggak ada keluar statement Pak, panggil lagi. Itu makanya ya Gibran ini, Bapak Gibran ini, wapres kita ini, jujur aja aku bilang sama kalian, aku saja yang pertama kali jumpa kemarin, aku itu mengajukan beberapa pertanyaan, kalau nggak salah 3 pertanyaan ya. Dari 3 pertanyaan itu semua jawabannya out of the box. Dan bagiku out of the mind. Out of mind aku nggak pakai belajar dulu kok bahasa Inggris. Ya kan, itu dia. Jadi yang jadi pertanyaannya sekarang ya, Pak Polisi, kapan kira-kira Roy Suryo ini dimasukkan ke ibu? Maaf Pak, jujur Pak, nanti Pak, takutnya kalau nggak segera ini Pak, kuburan makam Bapak itu yang diperiksa. Bapak Kapolri diperiksa. Kuburan makam orang tuanya Bapak Prabowo diperiksa. Orang tua menteri semuanya diperiksa mereka. Karena bagi mereka nggak ada kerjaan lain selain meneliti. Mau ada uang, mau nggak ada uang, mau nggak ada gaji, mau nggak ada gaji, yang penting meneliti. Nanti ada kotoran Pak, seonggok di jalan itu. Itu mereka teliti Pak kalau jalan sama-sama itu. Tai. Datang si Tipa, bukan tai itu. Datang si Roy, tai loh. Datang si Tipa, enggak, bukan tai. Coba. Bukan tai. Tai itu. Ku bilang bukan tai tai itu, cobalah. Dicongkel lah kan biar takut nanti. Didekatkannya gitu kan. Iya tai. Kayak
begini orang gitu loh ya. Jadi ada sesuatu yang kotor, busuk, menggunung, ibaratkan kotoran sapi, kotoran babi, kotoran kerbau. Mereka nggak akan percaya bahwa itu kotoran sebelum mereka congkel. Artinya apa? Tunggu mereka di penjara dulu kali ya, baru tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Coba bayangkan kalian ya, Bapak Prabowo saja sekarang itu hening, diam, tapi maaf, mematikan. Tapi kenapa ya Bapak Prabowo ini kesannya diam ya, kesannya cuek ya dengan masalah ijazah palsu ini. Sebetulnya cuek enggak sih, pernah juga dia mention sekali-sekali. Sekarang dia berpikir begini aja, ini orang, ini bukan bahaya buat kami nih, bukan membahayakan, bukan. Ya tapi mereka ini memang betul-betul adalah orang yang butuh hiburan. Ya kan, jadi hiburan mereka apa? Hiburan mereka meneliti. Hiburan apa mereka? Ya hiburan mereka itu yang membuat hiburan bagi kita untuk kita tonton hiburan mereka. Maksudnya apa? Bagi Bapak Prabowo itu nggak penting. Mereka ini nggak perlu digubris dan juga nggak perlu ada penanganan khusus dari Bapak Prabowo ya ketika pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan juga kepada Hasto, kan begitu? Nggak perlu yang kayak gituan, nggak perlu ya. Walaupun kemarin itu Tifa ngemis-ngemis ya kan, Bapak Prabowo, kami ini adalah seorang pejuang, kami adalah peneliti, jangan kami dikriminalisasi. Kenapa kalau misalnya Tom Lembong dia abolisi dan juga Hasto di amnesti, harusnya kami mendapatkan lebih daripada itu dong Pak. Bayangkan kalian, penetapan tersangka udah 3 bulan. Naik sidik udah 3 bulan, belum ada yang ditetapkan jadi tersangka. Kan begitu. Nah, kembali ke Mas Gibran. Ya, kalau Mas Gibran ini, ya bayangkan kalian, YouTuber Nusantara waktu itu yang datang itu ada sekitar 17 orang. 17 ngasih pertanyaan, 17 beda-beda responnya. Respon, bukan cuma respon yang beda, tapi out of the box ku bilang tadi itu. Kadang, kok jawabannya ini? Kok jawabannya itu? Iya, nggak perlu nggak perlu ku kasih tahu apa yang kami tanyakan kemarin, nggak perlu. Tapi itulah ya, perlu memiliki tingkat kecerdasan ya yang memang betul-betul di luar di atas rata-rata ya untuk bersikap seperti beliau. Betul, serius ya. Biasanya kalau kayak gini kan, maunya keluar pernyataannya begini, ya maaf, saya keberatan ya kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan rakyat berziarah ke kuburan kakek nenek saya. Itu adalah kuburan kakek nenek saya, tolong harus dihormati. Harusnya begitu kan. Ini nggak, malah bilang terima kasih. Aduh, Refli Harun, masih banyak tempat main-main, ngapain kamu di situ? Masih banyak tempat main-main. Dekat situ, coba agak jauh sedikit, ya kan? Coba perhatikan dulu. Cari kalian playground di sana, playground entah apapun namanya, Takit Zania kayak itu. Lebih bagus kalian di situ buang suntuk daripada kalian ganggu makamnya ibu Bapak Joko Widodo. Coba ya. Kalian simak, kalian apa dulu? Kalian analisa dulu, ya kan? Apa yang didapatnya di situ kan? Ya kan, memang betul manusia ini memang manusia yang cari ribut. Hati-hati Korun Suryo, ya. Itu relawan Jokowi udah bergerak gitu, ya. Walaupun ada katanya mau ngirim BH sama celana dalam sebanyak 500 ya kan kepada kepolisian, ya itu kan karena kekesalan mereka. Kau goreng-goreng asusila. Yang kau lakukan itu lebih parah daripada tindakan asusila. Ya, itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau untuk Roy Suryo ini panik gitu loh ya. Mereka panik ya. Iya, mereka itu mungkin waktu itu lagi gabut. Ngobrol lah orang ini biar tahu kalian ya kan. Geng. Manggil geng. Geng,
Itu kita udah teliti ijazah Bapak Joko Widodo, kayaknya asli tuh. Skripsinya juga kayaknya betulan asli. Transkrip nilai juga asli. Terus kemarin kan ada kita singgung masalah ijazahnya Gibran. Ya kayaknya asli juga itu. Terus masalah reuni. Reuni kemarin Bapak Joko Widodo ternyata asli loh. Kemarin kita mengiranya itu palsu karena apa? Karena ada orang yang mirip sama Carobus. Asli, ini asli. Kira-kira apa lagi ya? Oh, daripada nggak ada kegiatan, ayo pergi ke makamnya Ibunda. Ke makamnya Ibu Jokowi yuk. Aku nggak tahu ini ide siapa pertama kali. Ide siapa ini pertama kali? Nggak tahu aku. Konyol. Aduh. Padahal bukannya bilang apa? Tuhan menciptakan mereka, ya, memberikan mereka otak itu untuk dipakai. Dipakai untuk apa? Ya, untuk kalau bisa untuk kemaslahatan hidup orang banyak kan begitu. Tapi paling tidak bagi keluarga lah kan begitu. Ini udah nggak berfungsi bagi keluarga, nggak ada manfaat bagi keluarga, bikin recot tanah air. Coba bayangkan kalian manusia-manusia kayak gini ya. Kalau misalnya kalau kalau misalnya aku orang tuanya orang ini semuanya, katakanlah ini semuanya anak-anakku, katakan ya, kalau tahu kayak gini modelnya anak-anakku nggak kawin nanti. Nggak kawin. Ya kan? Kalau tahunya kayak gini anak-anak. Atau ada satu lagi. Tahu kayak gini anak-anakku ini lebih bagus aku tiap hari pakai alat kontrasepsi. Lebih bagus lah aku nggak punya anak. Kalau aku. Tapi kalau aku misalnya sebagai orang tua dari Bapak Presiden Joko Widodo, misalnya ya, luar biasa. Gak nyangka anakku jadi presiden. Gak nyangka anakku menjadi orang mulia. Gak nyangka anakku itu membangun bangsa dan tanah air. Itu kalau orang tua yang anaknya berprestasi, kan begitu. Nah kalau kayak orang ini. Menyesal. Aduh ya. Jadi kusarankan sama kalian ya, ini banyak yang masuk DM sama Opung Parbelak ini ya, dan juga Japri WA ya. Sabar. Opung Parbelak, kapan lah itu di penjara? Aku bilang aja sabar. Opung Parbelak, Roy Suryo, Tiva dan lain-lainnya itu sudah merendahkan martabat dan harkat dan martabatnya Bapak Joko Widodo. Betul. Opung, minta tolong dulu diangkat ini. Udah hampir tiap hari ku angkat. Opung, tanggapi dulu ini video tentang Roy Suryo, Tiva dan setiap hari berbusa mulutku. Udah habis tahu kalian ya, busa di dalam mulut kini udah habis ngomongin orang ini biar tahu kalian. Lebih banyak busa mulutku ngomongin orang ini daripada busa untuk dipakai untuk nyuci piring. Saking bosannya. Nah, satu lagi ya informasi ya, bahwasanya MDIS ya, tempat studi Bapak Gibran Rakabuming Raka yang di Singapura ya, itu sudah merilis pernyataan bahwasanya Bapak Gibran Rakabuming Raka bahwasanya benar adalah alumni dari Universitas ini. Gitu dia ya, itu jadi bisa dikatakan sudah clear sebetulnya. Jadi orang ini pun juga ya nggak akan pernah puas-puas gitu loh. Dan satu lagi, kemarin kalau tidak salah, waktu berhadapan Roy Suryo dengan Valdo Maldini, salah seorang aktivis di PSI ya, kader PSI ya, waktu itu Roy Suryo menantang ya, Kaisang itu juga tidak ada, itu ada ijazahnya katanya gitu, nggak akan ada wisudanya itu katanya. Begitu ditunjukkan, ini apa? Nggak percaya, itu perlu diteliti juga itu. Jadi manusia-manusia kayak gini ya,
Itu dia, hidupnya itu selalu meneliti. Gak ada kerja yang lain. Gajian gak pun, gak tahu. Kalau si Rismon biar tahu kalian cara cari uangnya itu, ya kan, dimanfaatnya kemarin Bambang Tri. Disuruhnya Bambang Tri minta donasi biar tahu kalian, ya, disuruhnya Bambang Tri minta donasi, terkumpul 50 juta, ya, sebagian dipakainya untuk jalan ke sana, jalan ke sini. Dan juga tahu kalian, bikin channel baru dia. Buka channel YouTube baru dia. Nyari uang nih. Ya, jadi itu dulu dari Pumpar Belak, ya. Itulah respon dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ya, kalau Bapak Gibran aja sabar, ya kita juga harus sabar lah. Ya kan? Kita tunggu tanggal mainnya. Oke, itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dari videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.